Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Aprilia Fitriani, NIM 235. Saya dari kelas 4 PGSDA 7 Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan konsep dasar teori belajar behavioristik dan konstruktivistik. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan dan konsepnya, sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu teori behavioristik dan konstruktivistik. Yang pertama tentang teori behavioristik. Teori behavioristik menurut Skinner adalah hubungan antara stimulus dan respon yang ditujukan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditujukan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya sebuah pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depannya, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Misalnya seperti ini. Ada penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat, dan siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Hal ini diterapkan dalam teori behavioristik. Jadi, anak dikasih hukuman atau punishment agar anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang. Kelihatannya teori ini sangat menakutkan, bukan? Tapi sebenarnya tidak. Behavioristik ini juga memberikan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Yang kedua tentang teori konstruktivistik. Teori ini menurut Peirce yaitu penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Peirce menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Selanjutnya tentang konsep dasar. Yang pertama tentang konsep dasar behavioristik ya. Behavioristik konsep dasarnya adalah siswa dianggap telah belajar apabila siswa dapat menunjukkan perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Sedangkan konsep dasar konstruktivisme merupakan suatu unsur di mana seseorang dapat membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang perbedaan. Perbedaan antara teori behavioristik dan konstruktivisme dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ini tentang teori behavioristik. Dia menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar peserta didik mulai dari bagian-bagian menuju keseluruhan kurikulum yang disajikan. Sedangkan teori konstruktivistik dia mendekatkan peserta didik pada konsep-konsep yang lebih kompleks dan luas
mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian kurikulum yang disajikan. Yang kedua, taat kepada kurikulum yang ditetapkan, itu teori behavioristik. Sedangkan kalau teori konstruktivistik, proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang bervariatif. Tadi kalau behavioristik dia tetap berpedoman dengan kurikulum, kalau yang konstruktivistik itu dia sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang baru. Jadi tidak terpaku dengan kurikulum saja. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran hanya mengandalkan pada buku teks dan soal-soal. Ini yang behavioristik. Kalau yang konstruktivistik, kegiatan pembelajaran mengandalkan berbagai sumber dan manipulasi media belajar. Kalau yang behavioristik dia hanya mengandalkan buku dan soal-soal saja. Kalau yang konstruktivistik dia mengandalkan sumber yang jelas dan media pembelajaran juga untuk memperjelas pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang keempat, peserta didik dianggap sebagai kertas putih kosong yang dapat dicoret apapun oleh guru, dan umumnya guru menggunakan cara diktaktik dalam memberikan informasi kepada peserta didiknya. Itu yang behavioristik. Kalau yang teori konstruktivistik, peserta didik dianggap sebagai pemikir yang memunculkan pendapat dan teori-teorinya sendiri. Bukan hanya dari gurunya saja. Kalau behavioristik kan dari gurunya saja, tapi kalau konstruktivistik itu juga dari pemikiran peserta didiknya. Yang kelima, hasil belajar peserta didik menjadi bagian dari pembelajaran dan dilakukan ketika pembelajaran berakhir. Sedangkan kalau yang konstruktivistik, selain hasil belajar, proses belajar juga menjadi ukuran, dan keduanya menjadi kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati peserta didik serta melalui LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Perbedaan yang kelima yaitu peserta didik bekerja sendiri tanpa ada kelompok belajar dan diskusi. Ini sangat menonjol ya. Kalau di behavioristik dia bekerja sendiri tanpa ada kelompok belajar dan diskusi. Namun di teori konstruktivistik, peserta didik bekerja dan belajar dengan kelompok dan berdiskusi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.